Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaria Putri Romesti. Saya mahasiswa penjas aktif Universitas Bengkulu semester 7B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Latihan Zumba terhadap Perubahan Berat Badan pada Member Wanita Desi Studio. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang saya memilih pengaruh latihan senam Zumba terhadap perubahan berat badan pada member wanita dengan alasan banyak wanita yang ingin tubuh ideal tetapi belum menguasai cara yang baik dan sehat. Masih belum berminat menurunkan berat badan dengan cara Zumba karena mereka tidak mengetahui seberapa besar pengaruh latihan Zumba terhadap perubahan berat badan yang terjadi. Berikutnya identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman orang tentang manfaat Zumba. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara menurunkan berat badan yang sehat. Yang ketiga, kurangnya aktivitas orang untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, kurang berminatnya masyarakat akan senam Zumba. Dan yang terakhir, tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada berat badan setelah senam Zumba. Rumusan masalah, yaitu seberapa besar pengaruh senam Zumba terhadap perubahan berat badan pada member wanita di studio. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum mengetahui seberapa besar pengaruh senam Zumba terhadap perubahan berat badan member wanita di studio. Sedangkan tujuan khusus mendapatkan data perbandingan berat badan member setelah dan sebelum melakukan latihan Zumba. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi peneliti, manfaat penelitian yaitu hasil peneliti berguna bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik, khususnya senam Zumba terhadap perubahan berat badan wanita. Yang kedua yaitu dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberi informasi bagi masyarakat bahwa senam Zumba memiliki pengaruh positif bagi kesehatan, khususnya untuk program menurunkan berat badan berlebihan secara sehat dengan berolahraga. Bab 2, kajian pustaka. Di sini kajian teori ada 5. Yang pertama aktivitas fisik dan olahraga, kedua senam, ketiga Zumba, keempat berat badan, yang terakhir wanita. Kajian teori pertama yaitu aktivitas fisik. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, aktivitas fisik atau olahraga merupakan sebagian dari gaya hidup sehat dan perlu asupan gizi yang seimbang menurut Hembing tahun 2006. Teori yang kedua, untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar perlu didukung dengan latihan fisik atau olahraga secara teratur dan terukur sesuai kebutuhan menurut Alim DKK tahun 2011. Yang ketiga, menurut Willman dan Miller tahun 2004. Aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi semua orang. Jadi aktivitas fisik atau olahraga dapat membantu menurunkan berat badan karena olahraga membakar lebih banyak kalori. Banyaknya kalori yang dibakar tergantung dari durasi dan intensitas latihan yang dilakukan. Kajian teori berikutnya yaitu senam. Menurut Kusuma dalam Joni tahun 2003. Senam adalah olahraga yang bertujuan meningkatkan kekuatan sendi dan keindahan tubuh, sehingga olahraga senam ini sangat banyak diminati orang. Jadi senam merupakan cabang olahraga yang sangat menarik dan menyegarkan tubuh karena menampilkan gerakan-gerakan atraktif, erotis, dan mengagumkan. Untuk menampilkan gerakan yang indah dan sempurna, pesenam membutuhkan keberanian, kepercayaan diri, daya tahan tubuh yang baik, kekuatan, ketangkasan, kelenturan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang baik, dengan penguasaan teknik-teknik senam yang memadai. Kajian teori berikutnya yaitu Zumba. Menurut Riza tahun 2014, Zumba adalah sebuah program olahraga yang diadaptasi dari tarian Latin dan berbasis gerakan fitness yang cukup membakar kalori dengan menjaga tubuh kita agar tetap terbentuk dan dapat menurunkan berat badan. Jadi olahraga Zumba ini dirancang untuk membakar kalori lewat aktivitas fisik aerobik dengan training interval yang ada di dalamnya. Banyak kalori yang dibakar tergantung dari orang tersebut, mulai dari berat tubuh, tingkat kebugaran, jenis kelamin, dan faktor fisik lainnya. Kajian teori berikutnya yaitu wanita. Menurut Ibrahim tahun 2005, mengatakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminim yang mengandung daya tarik kecantikan. Jadi, wanita merupakan seorang yang mengandung daya tarik kecantikan dan telah memiliki kematangan secara emosi dan afeksi, serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan. Yang terakhir yaitu berat badan.
Menurut Supardiasa tahun 2012, berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak. Jadi dalam keadaan normal, di mana kesehatan baik dalam keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya, dalam keadaan yang abnormal, terdapat dua kemungkinan. Perkembangan berat badannya itu dapat berkembang secara cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Penelitian yang relevan di sini saya memilih penelitian menurut Okari tahun 2012. Zumba menduduki peringkat ke-9 dalam olahraga kebugaran di seluruh dunia untuk tahun 2012. Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data jumlah mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar yang melakukan senam Zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan adalah 35 mahasiswa. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh senam Zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar berada di kategori sangat besar. Berikut kerangka berpikir. Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu hubungan antara senam Zumba terhadap perubahan berat badan. Berikut adalah kerangka kerja. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling. Jadi random sampling itu pengambilan sampelnya itu secara acak. Kemudian pretest menggunakan alat timbangan berat badan. Pretest itu pemeriksaan berat badan. Kemudian intervensi senam Zumba dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan durasi kurang lebih 60 menit dengan tahapan yaitu pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Jadi selama 1 bulan itu dilaksanakan 3 kali seminggu dengan durasi 1 jam. Kemudian post-test dengan menggunakan alat timbangan berat badan. Selanjutnya, melakukan uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk test pada sampel kurang dari 50, yaitu 20 sampel, untuk mengetahui data berdistribusi normal. Kemudian pengambaran secara deskriptif nilai berat badan tertinggi dan terendah sebelum perlakuan dan setelah perlakuan selama 4 minggu perlakuan senam Zumba atau treatmentnya. Yang terakhir, melakukan analisis data dengan menggunakan uji statistik Peyret t-test untuk mengetahui pengaruh pelakuan senam selama 4 minggu latihan. Kemudian hipotesis. Hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh latihan senam Zumba terhadap penurunan berat badan member wanita di Sisbio. Hipotesis kedua atau dugaan sementara yaitu tidak ada pengaruh senam Zumba terhadap perubahan berat badan pada member wanita di Sisbio. Masuki bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu pra-eksperimental design yang menggunakan rancangan pretest, post-test, one group design. Lalu dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Berikut bagian penelitian. Jadi pretest dilambangkan dengan O1, perlakuan atau treatment dilambangkan dengan X, dan post-test dilambangkan dengan O2. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu saya melakukan di Sisbio Provinsi Bengkulu dan di kampus 2 Penjas Unet. Untuk waktu penelitian dilaksanakan semester ganjil di tahun ajaran 2001-2022. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah member wanita yang ada di studi resi. Terus dalam penelitian ini menggunakan probability sampling yang tadi menggunakan sampel secara acak. Nah, ini artinya member diambil secara random atau acak berjumlah 20 orang. Kemudian variabel penelitian terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya senam Zumba dan variabel terikatnya yaitu berat badan. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Pengambilan data berat badan pretest diambil 1 kali sebelum perlakuan.
pada minggu pertama. Kemudian pengambilan data berat badan post-test dilakukan pada minggu akhir pertama. Selanjutnya, kembali melakukan penimbangan berat badan pada akhir latihan minggu kedua, dan penimbangan berat badan setelah perlakuan pada akhir minggu ketiga. Pada minggu keempat, setelah perlakuan, dilakukan penimbangan berat badan. Sedangkan data tinggi badan hanya diambil sebelum latihan dimulai. Data berat badan dapat diukur dengan timbangan injak. Data prevensi senam zumba selama 4 minggu didatakan sehingga diperoleh rata-rata berat badan sebelum dan setelah melakukan senam selama 4 minggu. Untuk menganalisis perbedaan perubahan berat badan digunakan uji periodic test. Selanjutnya yaitu analisis data. Terbagi menjadi dua, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat, selanjutnya data di-entry ke dalam komputer, lalu deskriptif analisa data menggunakan komputer. Saat analisis data akan dideskripsikan sebagai data, simpangan baku, dan median. Selanjutnya, uji normalitas data distribusi data dengan uji Shapiro-Wilk. Dalam penelitian ini, analisa univariat dilaksanakan untuk mengetahui proporsi dari variabel bebas dan terikat pada penelitian. Selanjutnya, analisa bivariat. Jika data yang diuji didistribusikan normal atau mendekati normal, maka untuk mengetahui status perubahan berat badan yang terjadi pada setiap treatment senam zumba dianalisis dengan uji T, variative t-test. Karena dalam penelitian berpengaruh, treatment dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perubahan yang signifikan, maka kelompok eksperimen perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Surabaya 2011. Terakhir, taraf signifikasi 5%. Delta sama dengan 0,05 dengan DK N kurang dari 1. Apabila P value kurang dari 1, maka O ditolak, yang berarti ada pengaruh latihan senam zumba yang diberikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila P value kurang dari delta, berarti AO diterima, yang berarti tidak ada pengaruh latihan senam zumba yang diberikan terhadap variabel dependen. Menurut Ari Kunto tahun 2010. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.